kita pikir ini sangat menakutkan. Kami di Rumah Sakit AVM Bandung juga melayani pasien-pasien corona, membuka lebih banyak lagi ruangan-ruangan untuk melayani pasien corona. Tetapi kenapa tahun 2019-2020 ini, bahkan sudah memasuki tahun 2021, orang begitu cemas dengan corona ini sendiri? Padahal angka kematian corona itu cuma 3% dibandingkan dengan virus corona yang sama yang ada di beberapa tahun yang lalu, dengan jenis-jenis yang mungkin agak sedikit berbeda. Saudara, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, coronavirus ini sendiri pun sudah ada sejak dari ratusan dan ribuan tahun yang lalu. Di 20 tahun terakhir ini saja, coronavirus di tahun 2002, dengan nama penyakit pada waktu itu adalah SARS-CoV. Angka kematian cuma 10%, tapi tidak seheboh sekarang. Bahkan 10 tahun kemudian dari tahun 2002, virus corona yang menyerang dunia lagi, dengan nama MERS-CoV pada waktu itu, dengan angka kematian yang lebih besar, 40%. Tapi tidak seheboh seperti sekarang ini. Tapi mengapa COVID-19 yang muncul saat ini sangat begitu menghebohkan? Ini oleh karena informasi yang terjadi. Dan seringkali setan sangat tahu. Dia bisa menggunakan sarana teknologi ini untuk membuat saudara dan saya, membuat umat manusia menjadi khawatir dan ketakutan. Istilah-istilah orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan yang sudah tidak dipakai saat ini, membuat orang terisolasi daripada masyarakat, bukan? Tersingkir dari masyarakat. Istilah baru muncul di zaman era adaptasi kebiasaan baru ini. Ada suspek, probable, dan lain sebagainya. Tapi istilah-istilah ini juga masih terus membuat stigma yang negatif di masyarakat. Informasi-informasi, ayo jaga jarak, ayo lakukan social distancing. Saudara-saudaraku, ada banyak himbauan dari petugas kesehatan yang didapati. Ada banyak dokter yang mati, perawat yang mati, walaupun angka kematian tidak sebesar beberapa tahun yang lalu. Mengatakan, we stay at work for you. Kami tinggal dalam pekerjaan kami untuk Anda. Dan you stay at home for us. Tinggallah di rumah untuk kami. Saudara-saudara, penyakit virus ini adalah virus yang menular yang tidak kita lihat dengan mata. Dan pandemi ini sendiri, ketika orang tinggal di rumah, orang berpikir bahwa keluarga ini akan menjadi membaik. Hubungan keluarga antara suami istri, orang tua, dan anak-anak dan orang tua akan menjadi membaik karena mempunyai kuantitas waktu yang cukup. Tapi ternyata tidak. 28 Agustus yang lalu, informasi menyatakan bahwa angka perceraian di Indonesia meningkat tajam dibandingkan sebelum COVID. Saudara-saudara, bukan cuma itu. Angka kejahatan, pornografi, seksual yang ada di pikiran kita juga meningkat berkali-kali. Orang berpikir ada di dalam rumah saling kontrol satu dengan yang lain. Semua belajar bekerja dari rumah dengan menggunakan ini, sibuk dengan pekerjaan mereka dan studi mereka. Tetapi justru jumlah pengunjung situs porno meningkat saat karyawan atau mahasiswa atau pelajar bekerja dan belajar dari rumah. Saudara-saudara, kita sedang berada pada pertentangan besar di antara Yesus dan setan. Ketika kita pikir itu baik, setan gunakan sarana itu untuk menjauhkan kita dari Yesus. Seorang dokter menuliskan dalam Injil Lukas 21 ayat 26 mengatakan, Lukas 21 ayat 26 ini, pasal 21 bercerita tentang keadaan akhir zaman. Dan ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, ditulis oleh Dr. Lukas ini, dia mengatakan demikian. Di akhir zaman ini, orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Saudara, pertanyaannya, orang mati takut dan cemas karena segala sesuatu yang menimpa bumi. Sekarang kita lihat ayat sebelumnya.
Apa yang menyebabkan suatu yang terjadi mendunia yang akhirnya membuat orang takut dan cemas dan akhirnya mati? Kita tahu virus adalah mikroorganisme yang paling kecil di dunia. Tetapi mengapa mikroorganisme itu membuat manusia bisa mati? Manusia yang badannya jauh beratus-ratus ribu kali lipat dibandingkan virus itu sendiri. Tapi mengapa kita bisa mati? Kematian oleh karena COVID ini adalah oleh karena reaksi tubuh yang berlebihan yang disebut dengan badai sitokin. Kenapa? Oleh karena ada sesuatu yang salah di dalam tubuh kita itu sendiri. Mari kita lihat apa yang menyebabkan terjadi mendunia lalu menyebabkan orang ketakutan. Di dalam ayat 11 dalam buku Lukas tadi Lukas 21 ayat yang ke-26. Sekarang Lukas 21 ayat 11 mengatakan bahwa di berbagai tempat di dunia ini akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Saudara-saudaraku, penyakit sampar ini adalah penyakit menular yang ditularkan dari hewan awalnya kepada manusia yang disebut dengan zoonosis. Tetapi sekarang ditularkan dari manusia kepada manusia yang menyebabkan banyak kematian dari berabad-abad yang lalu. Sekarang kita lihat, penyakit menular ini yang disebut dengan penyakit sampar mempunyai efek terhadap kelaparan. Banyak orang sekarang tidak bisa bekerja lagi karena perusahaan-perusahaan, institusi-institusi yang menampung tenaga kerja mem-PHK-kan karyawannya. Sehingga para karyawan-karyawan itu tidak lagi mendapat gaji, sukar mencari pekerjaan, akhirnya sukar membeli makanan dan kelaparan. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudaraku, kami dapat orang datang kepada kami minta bantuan, tolong memberikan bantuan, oleh karena mereka hanya bisa mampu meminta nasi yang sudah basi untuk dijemur lagi supaya bisa dikukus lagi ketika mereka mau makan. Saudara-saudara, banyak orang yang kelaparan juga saat ini. Dalam buku Ulangan 28 ayat 21 menceritakan bahwa ada penyakit sampar yang pada waktu itu menimpa bangsa Israel. Ayat 22, penyakit sampar ini memiliki gejala batuk kering, demam yang sangat tinggi dan radang. Dan tanda-tanda ini sangat khas dengan tanda-tanda daripada virus corona itu sendiri. Kembali kepada buku Lukas. Tadi ayat 26 mengatakan bahwa akan ada penyakit sampar yang membuat orang takut dan mati kecemasan. Ayat 27 mengatakan, ketika itu terjadi, orang akan melihat anak manusia datang di dalam awan. Ayat 28, apabila semuanya itu terjadi, panggilan kepada saudara dan saya, bangkit, angkat mukamu, penyelamatanmu sudah dekat. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Jamnya kita tidak tahu. Harinya kita tidak tahu. Tapi dia berikan tanda-tanda. Seperti apa yang dituliskan oleh Dr. Lukas dalam Lukas 21 ini. Ketika wabah-wabah mendunia ini terjadi dan panjang. Di dunia ini sejak bulan Desember tahun yang lalu. Sudah hampir 1 tahun, sekarang sudah di November. Tidak kunjung berhenti. Indonesia berpikir bahwa ini akan berakhir ketika Indonesia diserang di bulan Maret. Akan berakhir di bulan Juni atau Juli. Tetapi sekarang sudah bulan November. Tidak kunjung berakhir. Makin bertambah-tambah. Di dalam buku Wahyu 18 ayat 8. Menceritakan tentang keadaan ketika Yesus akan datang kembali. Ayat 8 mengatakan, sebab itu saudara-saudaraku, segala malapetaka akan datang dalam 1 hari. Apa? Yaitu sampar. Ada perkabungan kematian dan ada kelaparan. Penyakit COVID ada kematian. Dan ini ada terus sampai Yesus datang. Saudara-saudaraku, pekabaran buku Wahyu 18 adalah pekabaran ayat 1 sampai ayat ke-7 berbicara juga mengenai pekabaran 3 malaikat. Ketika gereja masih tahun ke-7, saudara dan saya dipercayakan untuk membawakan pekabaran ini. Dan ketika penyakit-penyakit menular yang disebut dengan sampar dalam Alkitab, yang gejalanya khas seperti corona, yang mengakibatkan perkabungan karena kematian, dan kelaparan karena orang kehilangan pekerjaan. Bangkit, saudara. Ketahuilah bahwa Yesus
segera datang kembali. Akan ada banyak hal yang lain. Sampar ini juga akan diikuti dengan pedang. Di akhir zaman ini, ketika sampar masih berlangsung, akan ada pedang kepada orang-orang yang mau setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita diingatkan saat ini. Roh Kudus sedang bekerja dalam hati saudara dan saya untuk menyerahkan hati kita dalam pertobatan yang sungguh. Dunia kebingungan, saudara-saudara. Bagaimana cara mengatasinya? Berusaha cari jalan. Badan Kesehatan Sedunia melalui Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus menguraikan pada bulan Agustus yang lalu bahwa pandemi corona ini akan diperkirakan akan berlangsung selama beberapa dekade ke depan. 1 dekade 10 tahun dan beberapa puluhan tahun ke depan. Bahkan kalau kita lihat firman Tuhan bahwa ini kan ada sampai Yesus datang. Dan dampaknya juga seperti dampak ekonomi, orang kelaparan, dampak kesehatan, ada kematian akan terjadi kepada umat manusia. Apakah ada obat? WHO sendiri berkata, mungkin tidak akan pernah ada obat untuk COVID-19. Bahkan Badan Kesehatan Sedunia ini juga mengatakan, walaupun ditemukan virus itu tidak akan menghentikan pandemi COVID ini. Vaksin itu tidak akan bisa menghentikan pandemi COVID ini sendiri. Saudara-saudara, kita sedang dalam keadaan ketakutan, kebingungan. Tapi mari kita kembali datang kepada firman Tuhan, saudara-saudaraku. Apa yang akan disampaikan firman Tuhan bagi kita? Ketika dia berbicara tentang keadaan akhir zaman. Ketika kita berada pada situasi dipanggil untuk berdiri, untuk bangun, menyiapkan diri kita, membiarkan kuasa Roh Kudus menguasai kita supaya kita siap, tabiat kita diubahkan, kita siap bertemu dengan Yesus. Buku Yeremia dalam Yeremia 30 ayat 22 sampai 24 mengatakan, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Kapan? Ayat 24 mengatakan bahwa itu akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Dan di hari-hari yang terakhir ini, kita akan mengerti tentang hal itu. Bagaimana menjadi umat Allah. Bagaimana menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudaraku, peristiwa di akhir zaman ini yang diingatkan oleh Nabi Yeremia mengacu kepada suatu peristiwa yang ada tertulis dalam firman Tuhan. Yeremia 30 tadi ini mengatakan tentang hal tersebut. Tapi Yeremia sama dalam Yeremia 30 ayat sebelumnya, di ayat yang ke-7, dia mengatakan, hai, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya. Hari apa? Di hari-hari terakhir itu. Tidak ada taranya. Karena itulah waktu kesusahan bagi Yakub. Tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Saudara-saudaraku, di hari-hari terakhir yang kita akan hadapi ke depan ini, akan ada waktu yang lebih susah lagi daripada waktu sekarang ini. Dan waktu itu adalah waktu kesusahan, sebagaimana dipikirkan dan dialami yang Yakub sudah alami beberapa tahun atau ribuan tahun yang lalu, yang disebut dengan masa kepicikan Yakub, waktu kesusahan bagi Yakub. Mari kita lihat bagaimana caranya akhirnya Yakub bisa selamat, Yakub bisa menang. Karena pengalaman Yakub di waktu yang lalu akan juga menjadi pengalaman kita untuk menang di waktu di depan kita ini. Saudara-saudaraku, Yakub pada waktu itu yang lari ke Haran karena akan dibunuh oleh saudaranya Esau. 20 tahun di negeri Haran, dia balik berjalan kembali menuju ke Israel, menuju ke tanah Kanaan, membawa istri dan anak-anaknya dan harta yang dia dapatkan dari pekerjaannya di rumah mertuanya Laban. Mereka berjalan dari Haran. Ini petanya, saudara-saudara bisa lihat. Dan mereka lewat Gunung Gilead, pegunungan Gilead. Dan mereka sampai di satu tempat yang namanya Mahanaim. Mari kita lihat
ayat ini untuk supaya kita bisa mengerti apa yang akan Tuhan mau bagi kita supaya kita bisa menang seperti Yakub menang. Sehingga namanya dirubah menjadi Israel lebih dahulu untuk mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Saudara, kalau kita lihat peta ini kembali, tujuan daripada Yakub akan pergi ke Kanaan di seberang sungai Yordan. Sedangkan daerah Seir adalah daerah sebelah timur daripada sungai Yordan, tempat di mana Esau tinggal. Esau mendapat berita bahwa ada Yakub, saudaranya yang sudah 20 tahun lebih dia tidak pernah bertemu. Di mana 20 tahun yang lalu dendam membara dari Esau untuk membunuh kakaknya ini, Yakub, karena telah menipu dia. Karena Yakub namanya artinya penipu. Dia datang. Lalu Yakub juga mendengar ada rombongan daripada Esau datang. Di tempat itu, di Mahanaim itu, Yakub yang sudah bertemu dengan malaikat, dia minta beberapa utusannya untuk bertemu dengan Esau. Dia tidak berjalan ke tanah Kanaan, tapi dia berjalan untuk bertemu dengan Esau. Lalu ia memerintah kepada hamba-hambanya ini. Ayat yang keempat. Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Saudaraku, kalau kita lihat arah, seharusnya dia tidak perlu bertemu dengan Esau. Dia bisa langsung potong sungai Yordan untuk pergi ke sebelah barat daripada sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan. Tapi ketika dia mendengar Esau akan datang, dia kirim utusan. Saudaraku, seringkali bagi kita baru merasakan hubungan yang indah dengan Tuhan. Baru merasakan bahwa Tuhan telah menjawab doa kita. Tapi ketika kita mendengar ada berita yang mungkin menakutkan kita, sebagaimana Yakub, kita memakai pikiran kita sendiri, memakai cara kita sendiri, memakai strategi kita sendiri untuk menghadapi ketakutan, sumber ketakutan itu sendiri. Kita mengatur orang-orang kita untuk pergi dan mengatur kata-kata supaya apa yang harus disampaikan. Saudara-saudaraku, kita baru saja mengalami itu bersama dengan Tuhan. Tapi ketika kita menghadapi kekhawatiran, kita mengatur strategi untuk mau bagaimana mengatasi kekhawatiran itu dengan kekuatan kita sendiri. Bahkan kita menganggap orang yang mau membunuh kita itu adalah Tuhan kita. Kita mengatur kata-kata supaya dia menjadi Tuhan kita, padahal Tuhan daripada Yakub itu setelah dia bertemu dengan Tuhan adalah Tuhan Allah sendiri. Tapi sekarang dia mengakui kepada hamba-hambanya, katakan kepada Esau, Tuanku. Saudara-saudaraku, ketika kita beralih sedikit dari pemikiran kita menghadapi problema, menghadapi masalah-masalah, menghadapi kekhawatiran. Saudara tahu dalam buku Filipi 4 bahwa kekhawatiran itu muncul dari keinginan kita yang tidak tercapai. Bila ada sesuatu yang kita ingini belum kecapaian, itulah yang membuat kita takut dan khawatir. Apakah itu berhubungan dengan diri kita, kesehatan kita, berhubungan dengan kebutuhan makanan kita, minuman kita, rumah kita, apapun saja. Ketika kita rasa itu belum tercapai, itu yang membuat kita khawatir. Dan akhirnya sama seperti Yakub, beberapa saat setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia kembali menggunakan logikanya sendiri. Mari kita lihat ayat yang kelima. Katakan juga kepada Esau tuanku itu, dia berkata kepada hamba-hambanya tadi, aku telah mempunyai lembu sapi, aku mempunyai keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Saudara-saudaraku, seringkali kita menghargai nilai diri kita untuk mendapatkan nilai pengasihan dari orang lain dengan benda-benda harta. Apakah itu uang, mobil, rumah,
motor, gelar, apapun itu, supaya kita boleh mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kita menggunakan itu bukan kepada untuk Tuhan kita yang harus dimuliakan, karena Tuhan mengatakan, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu buat, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Yakub melupakan hal itu sekarang. Dia menggunakan hal itu untuk mendapatkan kasih daripada orang yang mau membunuh dia. Lalu ayat yang ke-6. Ketika utusan itu pergi ke arah yang berbeda dengan arah tujuan tadi. Mereka harus ke tanah Kanaan, harus ke kanan. Tapi utusan ini pergi menuju ke arah yang berbeda. Lalu ketika utusan itu pulang kembali kepada Yakub, mereka berkata demikian, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Saudara-saudaraku, lalu ayat yang ke-7, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Strateginya tidak diterima oleh Esau. Esau tidak berhenti sampai ketika mendapat berita harta-harta yang akan diserahkan kepada dia. Dia tetap maju untuk bertemu dengan Yakub dengan diiringi oleh 400 orang. Harusnya saudara-saudaraku, ketika hamba-hamba daripada Yakub ini bertemu dengan Esau, mereka sudah ada di dalam satu tempat. Harta-harta ini sudah disampaikan kepada Esau. Ketika mereka balik, harusnya mereka bisa berjalan bersama-sama. Tapi Esau malah berjalan belakangan dengan barang-barang yang sudah diserahkan kepada dirinya. Tapi dia tetap maju untuk mau bertemu dengan Yakub. Saudara-saudara, ketika Yakub mendengar ini, dia menjadi takut. Kita pun demikian. Ketika strategi-strategi kita untuk mendapatkan kebahagiaan, mencari jalan keluar dari semua masalah hidup kita, ketika kita tidak tercapai dengan apa yang kita pikirkan, kita tambah takut, kita tambah cemas, kita tambah khawatir, sehingga sesak hati kita. Kita tahu bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi hati yang dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, sesak hati membuat kita sakit. Akhirnya strategi berikutnya dibangun lagi oleh Yakub. Maka dibaginya orang-orangnya bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu, sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikir Yakub, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Yakub masih memikirkan dirinya sendiri. Ketika strategi yang pertama gagal, tidak bisa tercapai, dia berusaha mengatur strategi yang lain. Bagaimana untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan hartanya, menyelamatkan kerinduannya. Dia bagi 2. Sehingga kalau ini satu yang diserang, satu ini bisa lolos, bisa lari duluan, masuk melewati seberang sungai Yordan. Saudara-saudara, ayat yang ke-36 dari Kejadian 27. Pada waktu Esau berniat untuk membunuh Yakub, dia berkata kepada orang tuanya, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Ini peristiwa terjadi 20 tahun sebelumnya. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu kata Esau kepada Ishak papanya, apakah bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau katanya, sesungguhnya telah aku angkat dia menjadi tuan atas engkau. Berkat itu Tuhan telah diberikan kepada Yakub. Tapi pada waktu Yakub dalam keadaan memikirkan dirinya sendiri, gelar itu diserahkan kembali kepada Esau. Dia berkata kepada hamba-hambanya, katakan kepada Esau, Tuanku engkau. Saudara-saudaraku, ketika Allah memberikan hak kesulungan keselamatan itu, seringkali kita serahkan kembali itu. Bukan untuk menjadi bagian yang dipercayakan kepada kita. Kita serahkan kepada orang lain. Karena kita memikirkan harta kita, uang kita, rumah kita, nama kita, gelar kita. Dan kita kembali kepada ayat 37.
Esau berkata, dan ya Ishak berkata kepada Esau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku? Lalu ayat 41-42. Esau kemudian akhirnya menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepada Yakub. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Saudara-saudaraku, dendam sampai ultimatum kematian melambangkan bahwa ketika kita berdosa, kita yang harus mati juga. Lalu akhirnya diberitahukanlah apa rencana Esau ini kepada Ribka, mama mereka. Lalu akhirnya Ribka memanggil Yakub, anak bungsunya itu, lalu berkata, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Saudara, lalu kata Ribka kepada Yakub, sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan lari kepada Laban saudaraku ke Haran. Saudara-saudara, ketika Tuhan menyuruh kita untuk berada di tanah Kanaan, ada banyak hal ketika kita berbohong, ketika kita mau melakukan kesalahan, melanggar hukum Tuhan, kita lari kembali kepada Haran. Haran adalah tempat di Aram Mesopotamia. Ketika Allah berkata kepada Abraham, pergi dari tempat ini ke tanah Kanaan. Tadinya dari Ur Kasdim bersama orang tua mereka berjalan untuk ke tanah Kanaan. Tapi mereka singgah di Haran. Sampai akhirnya Terah, papa mereka, mati di Haran. Harusnya mereka ke tanah Kanaan. Tapi sekarang Yakub disuruh lari kembali ke Haran. Saudara-saudaraku, dosa membuat kita tidak berada di tanah Kanaan. Dosa membuat kita kembali ke Haran. Tinggal ke sana sampai kegeraman kakakmu itu reda, dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku juga akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Ini kata mama mereka kepada Yakub. Saudara-saudaraku, pertanyaannya, Ribka sudah mati pada waktu Yakub kembali. Kemarahan Esau masih bernyala-nyala, tidak surut ketika kita berada di luar Tuhan. Kemarahan tidak pernah akan surut dari diri kita. Mari kita kembali kepada pengalaman Yakub. Dalam ayat 9 dari Kejadian 32. Kemudian berkata Yakub, ketika dia sudah membagi dua pasukan dengan pikirannya sendiri, dia teringat lagi akan Tuhan. Bukankah kita sering begitu, saudara-saudara? Ketika Tuhan sudah berkati, kita rasa senang. Tapi ketika kita menghadapi kesulitan, kita melupakan Tuhan. Kita berusaha mencari jalan bagi diri kita sendiri, bukan? Mencari cara, mencari strategi bagi diri kita sendiri. Tapi ketika kita sudah kebingungan, kita datang lagi kepada Tuhan. Sama seperti Yakub. Dia berkata, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak. Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Tadi dia minta untuk mendapatkan kasih daripada Esau. Sekarang Yakub merasa bahwa tidak layak. Kan aku telah salah menggunakan rencana ini. Bukan untuk engkau, tapi untuk diriku sendiri. Aku harusnya meminta kasih daripada engkau, tapi aku minta kasih daripada manusia. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini pada waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Sekarang Tuhan, aku belum menyeberangi sungai Yordan. Aku suruh orang pergi menyusur tempat ke tanah Edom. Tapi sekarang Yakub teringat kembali. Dia coba membuat strateginya supaya diterima oleh Tuhan. Tapi sekarang aku telah membuat dua pasukan Tuhan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku. Sekarang dia minta bantuan Tuhan karena dia begitu takut dan khawatir. Seringkali kita juga demikian. Ketika kita tidak menghadapi kesulitan, tantangan-tantangan yang besar,
Seringkali kita minta Tuhan tolong, tapi kita sudah bawa rencana kita sendiri. Lepaskan aku dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya Tuhan. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dan anak-anaknya. Saudara-saudaraku, rencana pembunuhan ini ada 20 tahun yang lalu. Yakub masih diingatkan tentang rencana pembunuhan itu. Seringkali setan, saudara-saudara, membuat dosa-dosa kita di masa lalu, membuat kesalahan-kesalahan kita di masa yang sudah lewat, terus mengejar kita sampai hari ini, terus mau membunuh kita. Padahal Tuhan sudah lepaskan kita daripada dosa-dosa itu. Tuhan sudah mengampuni kita, tetapi kita masih ragu akan pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita masih terlibat kembali kepada dosa-dosa dan kesalahan yang sama, berusaha untuk mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Lalu kembali Yakub berkata kepada Tuhan, "Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Saudara-saudaraku, ketika kita menghadapi kesulitan sama seperti Yakub, kita ingat kembali kepada janji Tuhan. Tuhan, bukankah janjimu sangat indah bagi kita? Lalu akhirnya Yakub bermalam di tempat itu. Kemudian ada apa yang ada persoalannya. Khusus benda selain 2 pasukan tadi. Ada 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, dan 20 domba jantan. 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina, dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina, dan 10 keledai jantan. Dia siapkan untuk persembahan kepada Esau. Saudara-saudara, Yakub kembali. Dia sudah berseru kepada Tuhan, tapi dia masih membawa strateginya lagi untuk membawa persembahan. Harusnya persembahan diserahkan kepada Tuhan. Persembahan kepada Esau. Dan persembahan ini akhirnya saudara-saudaraku, dalam Kejadian 30 ayat 16, diserahkan semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga. Tiap-tiap kumpulan daripada domba sampai unta tadi tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Strategi masih terus dilakukan. Seringkali ketika kita sudah minta bantuan Tuhan, minta cara Tuhan, kita masih menggunakan strategi dari kita, cara-cara manusia untuk mau mengatasi hal tersebut. Dia tidak serahkan kepada Tuhan sepenuh hati. Dia masih tetap bagi. Setelah 2 pasukan tadi, dia bagi jarak lagi untuk kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Lalu saudara-saudaraku, ayat 17 sampai 19. Diperintahkannyalah kepada yang paling muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau akan pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?" Lalu jawablah Esau, "Itulah persembahan kepada tuanku Esau, dan pun sendiri ada di belakang kami." Saudara-saudara, pertanyaan yang Yakub berikan kepadanya, "Siapakah tuanmu? Kemana engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?" Yang akhirnya dijawab, Yakub sendiri menjawab pertanyaan yang dia berikan untuk dijawab oleh hamba-hambanya adalah milik hambamu Yakub. Milik hambamu Yakub ini menunjukkan bahwa pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 3 dijawab bersamaan. Yaitu pertanyaan adalah, milik siapakah ternak ini? Dan siapakah tuanmu? Dan itu menjawab pertanyaan 1 dan 3. Tapi Yakub tidak menjelaskan jawaban dari kemanakah engkau pergi. Saudara-saudaraku, Yakub menyembunyikan identitasnya. Dia akan pergi ke tanah Kanaan. Kadangkala sebagai umat-umat Allah, umat-umat yang percaya Yesus Kristus, ketika kita dalam hidup kita sehari-hari, melalui perkataan perbuatan kita, tidak menunjukkan kemana kita pergi, tapi menunjukkan siapa diri saya. Saya adalah Yakub. Saya adalah Tuhan itu. Menunjukkan siapa ternak kita.
unta, domba, kambing, sapi, tapi tidak menunjukkan saya adalah umat Allah. Tatapan mata saya, mimik wajah saya, kata-kata saya, bahasa tubuh saya tidak memperkenalkan kemana saya akan pergi. Saya akan pergi ke tanah Kanaan, ke tempat di mana Tuhan menyuruh saya. Tempat itu saya akan pergi ke surga, akan bertemu dengan Tuhan, kekasih saya itu. Jawaban ini tidak diberikan Yakub kepada hamba-hambanya. Dia masih memikirkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, ayat yang 19. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua, ketiga, dan sampai yang seterusnya. Orang-orang yang berjalan mengiringi kumpulan hewan itu. Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia. Saudara-saudaraku, Allah seringkali meminta kita untuk memperkenalkan dia melalui hidup kita. Tapi kita yang mengaku sebagai umat Allah, sebagai umat Advent adalah menantikan dia datang, tidak mencerminkan kesiapan kita untuk menanti kedatangannya yang kedua kali itu. Lalu ayat yang ke-20 dan 21. Dan harus kamu katakan juga, hambamu ini Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Seringkali sogok menyogok ada di antara kita. Seringkali kebenaran kita jual dengan harta itu, dengan jabatan itu, dengan kedudukan yang kita mau terima. Ini yang terjadi, saudara-saudaraku. Ada begitu banyak orang-orang, bahkan di dalam jemaat, ketika dia punya banyak uang, diangkat menjadi pemimpin-pemimpin di jemaat, berusaha untuk menguasai umat dengan uangnya. Ketika orang itu punya gelar sangat banyak, dia juga diangkat menjadi orang-orang yang seperti cendekiawan untuk menguasai, memimpin jemaat dan menguasai umat. Dan saudara-saudaraku, inilah yang terjadi kepada pengalaman Yakub. Ketika perjalanan hidupnya dan keluarganya menuju ke tanah Kanaan, dia menyatakan kemana dia pergi, tapi menunjukkan siapa dirinya tersebut. Ayat 21. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tapi ia sendiri bermalam pada malam itu di perkemahannya. Seringkali kita mengorbankan orang lain, saudara-saudaraku. Kita mengorbankan hal-hal yang lain. Kita sendiri berada pada tempat yang nyaman kita. Kita biar orang lain yang menjadi korban. Yang penting saya mendapatkan keuntungan dari orang lain. Seringkali kita berada pada pihak, kalau saya sendiri diuntungkan, orang lain yang tidak, kenapa saya tidak ambil hal tersebut? Saudara-saudara, inilah sifat-sifat orang-orang dunia. Ketika kita masih berada dalam pergumulan ini, saat ini, pada masa COVID ini, maka Tuhan izinkan kita nanti akan mengalami masa kepicikan Yakub, masa pergumulan Yakub itu sendiri. Kejadian 32 ayat 22 sampai 24 mengatakan bahwa pada malam itu Yakub bangun. Dia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuan dan ke-11 anaknya menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sekarang Yakub bawa keluarganya pergi ke sana. Sesudah ia menyeberangkan, dia seberangkan keluarganya. Milik Yakub kembali ke seberang sungai Yabok itu. Tinggal Yakub seorang diri di tempat itu. Saudara, sudah berkali-kali yang mengatur strategi. Tapi di strategi yang terakhir inilah Yakub merasa bahwa dirinya tidak berarti. Dia tidak berguna lagi. Ada seorang diri di tempat itu. Tetapi ketika dia berada seorang diri, seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 25-28. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu.
Yakub bergulat sepanjang malam bersama dengan Yesus. Karena dia adalah Allah dan manusia. Dia bergumul dengan dia tidak mau lepaskan Yesus dengan seorang diri. Saudara-saudaraku, ketika kita sudah menghadapi banyak masalah, banyak tantangan, tetapi tidak kunjung selesai masalah-masalah itu, Tuhan mau kita sendiri dengan Dia. Tuhan mau mengajar kita bahwa kita harus ambil waktu berdoa sendiri dengan Dia, bergumul dengan Tuhan. Dan inilah yang terjadi, yang dialami Yakub. Dia bawa anak istrinya, dia tidak memikirkan bendanya lagi. Sekarang yang dia pikirkan adalah, jangan lepaskan aku. Lalu ayat 26, biar orang itu berkata, biarkan aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Lalu satu Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Satunya Yakub. Lalu orang itu berkata, namamu tidak sebutkan Yakub lagi, tetapi Israel. Karena engkau sudah jadi pemenang, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara-saudara, di pergumulan kita saat ini, Allah mau kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Sendiri secara pribadi. Masing-masing keluarga kita bergumul dengan Tuhan, tidak lepaskan Dia. Melihat bagaimana mengkoreksi diri saya itu penuh dengan dosa. Pengalaman-pengalaman saya yang tidak mengakui Tuhan, mengandalkan diri saya sendiri. Lalu Yakub bertanya dalam ayat yang 29 kepada Allah dan manusia itu, katakanlah juga namamu. Tetapi sahut Allah dan manusia ini, mengapakah engkau menanyakan namaku? Allah tidak menjawab. Allah malah bertanya kepada Yakub. Tapi ketika Allah bertanya demikian, Yakub tahu. Sama seperti ketika Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden. Mereka bersembunyi di balik pohon. Lalu Yesus datang ke Taman Eden tersebut. Lalu bertanya, di manakah engkau? Apakah Allah tidak mengetahui Adam dan Hawa? Dia tahu mereka ada di mana. Tapi pertanyaan yang diberikan oleh Yesus itu menyatakan bahwa saya ini orang berdosa. Allah itu maha tahu. Allah menanyakan kepada Yakub, mengapa engkau menanyakan namaku? Engkau sudah tahu tentang aku, tapi engkau melupakan aku karena engkau memikirkan dirimu sendiri. Yakub menangis waktu memeluk dia. Dia berpegang Tuhan dalam hatinya. Aku tahu namamu. Aku sudah dibaptis beberapa tahun yang lalu, tapi aku sudah menyangkal engkau berkali-kali. Ketika Yakub menyadari kelemahannya, dengan kerendahan hati dia mengakui Allah, yang mengakui namanya, aku sudah tahu. Lalu diberkatilah Yakub di situ. Saudara-saudaraku, ketika dengan kerendahan hati kita menerima Dia, menerima Yesus melalui Roh Kudus-Nya, mengakui Dia, mengetahui namanya, di sanalah berkat itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Lalu akhirnya Yakub menamai tempat itu Peniel. Artinya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Buku Matius 5 mengatakan, hanyalah orang-orang yang suci hatinya lah yang boleh melihat Allah. Orang berdosa tidak mungkin melihat Allah. Dia akan mati ketika berhadapan dengan Allah. Tapi dia boleh menjadi suci. Oleh karena dengan kerendahan hati, Yakub mau mengosongkan dirinya dan mengisi pikirannya, hatinya dengan Allah, dengan Roh Kudus, sehingga dia boleh memandang Allah berhadapan muka. Lalu ketika dia diberkati, tampaklah kepada Yakub matahari terbit. Malam hari menunjukkan bahwa kegelapan dosa sudah begitu hebat menimpa dunia ini. Sebentar lagi Yesus akan datang sebagai matahari terbit itu. Yakub pincang karena pangkal pahanya. Dia sakit karena akibat dosanya. Tapi dia memiliki pengharapan kepada Allah yang dia sudah tahu namanya itu. Kejadian 33 ayat 1-3. Yakub pun akhirnya melayangkan pandangannya. Lalu dilihatlah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka Yakub menyerahkan sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, sebagian kepada Rahel, sebagian kepada budak perempuan itu. Lalu ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka.
Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di paling belakang sekali. Lalu apa yang dibuat? Sebelum Yakub mengakui Tuhan, dia selalu berada pada paling belakang. Dia begitu mau menyelamatkan dirinya sendiri. Sekarang tidak. Dia sendiri berjalan di depan mereka. Dia ada di depan. Lalu dia sujud sampai ke tanah 7 kali. Kerendahan hatinya. Hingga kini dia sampai ke dekat kakaknya itu. Lalu dia melakukan hal itu dengan kerendahan hatinya. Esau berlari mendapatkan dia. Di dekapnya Yakub, dia peluk lehernya dan ciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah di sana. Saudara-saudaraku, kalau kita menjadi rendah hati, kita mengandalkan Tuhan, kita hanya menyerahkan kepada Tuhan segala sesuatu yang kita takutkan, yang kita sudah pikirkan, membuat kita sakit tadinya, tidak terjadi. Pada malam ketika Yakub bergumul dengan Tuhan, Tuhan juga dengan kuasa Roh Kudusnya datang kepada hati Esau. Esau pun pada malam itu bergumul oleh karena ada pergumulan yang dilakukan Yakub, mau bergantung penuh kepada Tuhan. Dan ketika kepada Tuhan, Roh Kudus yang sama akan menggerakkan hati Esau juga pada malam hari itu. Hingga ketika Esau bertemu dengan Yakub, dia berlari, turun dari kudanya, berlari mendapat, dicium dia leher yang tadi oleh Esau. Kalau kita lihat di 27, ketika Yakub menipu papanya, di lehernya dililitkan daripada kulit kambing, leher kucing, ketika papanya seperti leher berbulu yang ada di leher daripada Esau. Esau sangat marah kepada Yakub. Dia mau patahkan leher Yakub ini. Leher yang menjadi penipuan, yang dimana papanya percaya bahwa ini adalah Esau itu. Dia mau hancurkan leher itu. Tapi ketika malam gumulan Yakub, sama juga Roh Kudus menggerakkan hati Esau untuk bergumul dalam pembunuhan itu. Leher digunakan untuk dibunuh dan dipatahkan itu membuat Yakub sekarang dipeluk leher itu dan dicium leher itu. Saudaraku, ketika kita ketakutan, jangan pernah khawatir, saudaraku. Terus akan menolong kita terhadap musuh-musuh yang sekeras hatinya. Akan mencintai, akan balik mencintai. Dan ketika kita masing-masing bergumul, dalam ayat yang ke-8 dan 10, aku kata kepada Esau dalam ayat yang ke-10, janganlah ketika Yakub berkata melihat wajah Esau seperti melihat wajah Allah. Bagaimana Yakub bisa membandingkan ini wajah Allah? Kenapa? Karena dia bisa melihat wajah Allah itu tadi malam. Malam sebelum itu, sepanjang malam Yakub melihat wajah Allah. Dia tidak mau lepas. Dan ketika dia bertemu dengan Esau yang mengampuni dia, karena Roh Kudus bekerja di hati Esau, Yakub melihat orang yang mengampuni itu seperti wajah Allah. Saudara-saudaraku, orang-orang yang mengampuni orang lain, orang-orang yang telah dibuli, telah dipercundangi, telah dilakukan dengan kasar dan tidak berarti. Ketika melihat orang-orang yang melakukan hal tersebut, yang melakukan kejahatan kepada dirinya, dan dia mau mengampuni dan diampuni, maka kita akan melihat wajah Allah dari orang-orang yang mengampuni. Saudara-saudaraku, kalau kita bisa mengampuni orang lain, sebagaimana doa yang kita sering minta dari Tuhan, ampuni saya Tuhan seperti kami mengampuni orang lain, maka di sana kita akan menyaksikan wajah orang tersebut dan wajah kita sama seperti wajah Allah. Setan sedang berusaha untuk kita tidak saling mengampuni. Setan sedang berusaha kepada kita untuk kita saling membenci, saling tercerai-berai, saling terpisah satu dengan yang lain. Tapi bila mana kita bisa saling mengampuni, kita bersatu,
maka kita bisa melihat wajah Allah dan kita akan menjadi milik Yesus itu sendiri, saudara-saudaraku. Kita akan mendapat berkat dari Yesus. Amsal 22, 3-5. Bila mana kita melihat malapetaka seperti sekarang ini, bersembunyi dan dengan rendah hati mencari Tuhan, takut akan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kehidupan. Siapa ingin memelihara diri daripada segala kekacauan ini? Menjauhi orang-orang yang berusaha untuk tidak mau mendengar Tuhan. Meninggalkan orang-orang yang melanggar hukum Tuhan. Tapi bila mana kita sudah tahu, kasih tahu kepada mereka dan mereka tidak mau, kita sudah lepas daripada hukuman yang terjadi bagi diri kita sendiri. Imam Ezra mengatakan dalam Ezra 10 ayat 10 dan 11. Ezra mengatakan kepada umat-umatnya, ketika dia melihat orang Israel mengambil dunia ini, wanita-wanita asing menjadi istri mereka, membuat mereka tidak bisa mengenal lagi wajah Allah, membuat bagaimana mereka tidak bisa melihat bahwa diri mereka Tuhan sudah asingkan sebagai umat Allah. Ezra mengatakan, mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangku, lakukan apa yang berkenan kepadanya, pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Ketika perempuan-perempuan membuat saya terpisah dari Tuhan, kita pisahkan diri dari mereka supaya kita boleh berkenan kepada Allah. Di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Hanya satu yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah, yaitu segala kejahatan kita, segala dosa kita. Itulah yang menjadi pemisah antara saudara dan saya dan Tuhan. Tapi bila mana dengan kerendahan hati kita mau serahkan itu kepada Tuhan, Tuhan, tinggallah bersama kami, maka Dia akan tinggal bersama kita dan menolong kita. Sebab di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Yesus tidak mengenal dosa, telah dibuat oleh Allah Bapa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah Bapa. Dan Yesus yang dalam Galatia 3:13, Kristus yang telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Harusnya kita yang kena kutuk, tapi Dia yang kena kutuk menggantikan bagi kita. Karena Dia mencintai kita, Dia mau mengampuni kita. Saudara tahu apa artinya corona? Corona artinya crown. Crown bahasa Indonesia adalah mahkota. Corona sendiri itu kalau kita bagi dua virus ini, bentuknya sama seperti mahkota duri, saudara-saudara. Mahkota duri ini telah ditancapkan di kepala Yesus. Dia yang tidak mengenal dosa, Dia yang tidak harusnya menjadi kutuk, tapi karena kita Dia menjadi dosa dan menjadi kutuk karena kita. Walaupun Dia tidak berbuat dosa. Corona virus itu sendiri secara rohani telah ditimpakan kepada Dia, bukan hanya kepada paru-parunya, tapi kepada sumber kehidupan ada di kepala itu sendiri. Dia telah mati, dan tapi Dia bangkit kembali. Sekarang Yesus itu telah menjadi vaksin bagi kita. Vaksin adalah virus yang sudah dilemahkan, mati dan disuntikan kepada tubuh kita, membuat tubuh kita menjadi memiliki antibodi. Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran yang tadi menyebabkan kematian, tapi akhirnya menjadikan keselamatan, ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus, luka-lukanya, bahkan kematiannya, kita menjadi sembuh. Kenapa? Karena Yesus adalah vaksin itu sendiri. Kesimpulan pelajaran kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Virus corona itu adalah singkatan daripada cari dunia dan kesenangannya. Orang fasik akan mati ketakutan karena kecemasan. Rancangan setan adalah penderitaan. Orang yang berdosa mendapatkan kematian yang kekal. Nasihat firman Tuhan dilanggar. Akhirnya namamu dicoret dari kitab kehidupan. Itu virus corona. Tapi kita bersyukur oleh karena Yesus, kita memiliki vaksin atau antivirus corona itu sendiri. Apa itu vaksin corona? Cari Tuhan dan kebenarannya. Orang benar akan hidup oleh iman. Rancangan Allah adalah damai sejahtera. Orang yang bertobat mendapatkan hidup yang kekal. Nasihat firman Tuhan dilakukan. Akhirnya namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Itulah vaksin corona.
Itulah antivirus corona. Dunia tidak menemukan antivirus obatnya. Tetapi di dalam firman Tuhan, kita sudah pelajari pada siang hari ini bahwa kita memiliki antivirus, memiliki vaksin corona, yaitu mencari Tuhan dan yang membenarkan hidup kita, yang membuat kita memiliki damai sejahtera, yang membawa kembali kita kepada pertobatan, yang membuat kita mengikuti nasihat firman Tuhan dan menyebabkan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, sehingga ketika dia datang kedua kali, kita akan ada bersama-sama dia di surga. Virus corona itu adalah setan sendiri. Dia adalah penipu. Dia berusaha menipu kita. Dia menakutkan kita, mencemaskan kita, mengkhawatirkan kita, membuat kita tidak percaya kepada dia. Tapi seperti pelajaran pada siang hari ini, sebagaimana Yakub, berbagai rancangan yang dia sudah buat, akhirnya dia tinggalkan semua rancangan-rancangan manusianya. Dia hanya datang bersandar kepada Tuhan. Yeremia mengatakan, berbahagialah orang yang bersandar kepada Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan, tapi terkutuklah orang yang bersandar kepada dirinya sendiri. Dan antivirus atau vaksin corona itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dia telah mati menjadi antivirus dan vaksin corona bagi saudara dan saya. Dia tinggal mau disuntikan ke dalam hidup kita supaya kita memiliki antibodi. Karena dia berkata, akulah gunung batu itu, akulah benteng pertahanan itu, akulah kubuh kota perlindungan itu, akulah antibodi itu sendiri yang akan menolong kamu lepas dari virus yang lebih berbahaya dari corona, yaitu virus dosa yang mematikan itu. Biarlah Tuhan memberkati saudara dan saya ketika kita siap untuk menerima Yesus, dengan belajar bergumul sebagaimana Yakub bergumul, memegang terus Yesus tanpa melepaskan dia, tidak mengandalkan diri kita sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur memiliki obat antivirus, vaksin, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kami diingatkan dengan adanya COVID-19 coronavirus ini. Banyak orang ketakutan, tapi kami diberikan damai sejahtera karena ada jaminan yang pasti dari Yesus. Ampuni kami Tuhan, bila mana kami selama ini telah banyak kali melukai hati-Mu, telah banyak kali menyalibkan Engkau, telah banyak kali menyangkal Engkau. Kami mau datang sebagaimana Yakub, kami mau bergumul sebagaimana Yakub, sehingga Engkau memberkati kami di fajar kedatangan-Mu yang kedua kali itu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin.